Tolong diaktifkan kameranya. Oke, melanjutkan materi ya. Materi kita ini sudah pertemuan 12 ya. Kalau saya lihat di absensi, praktis perkuliahan itu hanya ada 2 kali lagi ya. 2 kali lagi. Karena sudah masuk jadwal untuk libur Idul Fitri ya. Kalau saya lihat baca itu kan tanggal 19 sudah apa namanya sudah masuk jadwal cuti bersama untuk Idul Fitri. Nah, praktis tinggal tinggal 2 kali lagi. Nah, untuk jadwal UAS, kalau saya perhatikan di dalam kalender akademik itu eh, tanggal tanggal 2 Mei ya, benar ya? Kalender akademik Unsri, saya coba ini share ini kalender akademik ya. Kalau lihat di dalam kalender akademik Unsri itu kita jadwal ujiannya di tanggal 2 sampai tanggal 9 Mei ya. Nah, praktis tinggal 2 kali pertemuan lagi lah. Mudah-mudahan pas itu 14-15 termasuk termasuk dengan UAS ya. Nah, artinya eh, saya mungkin menunggu jadwal dari jurusan ya. Kalau memang seandainya jurusan nanti menyampaikan info bahwa jadwal jadwal apa namanya jadwal UAS nanti mengikuti dengan jadwal kuliah ya kita ikuti aja nanti sesuai dengan jadwal kita biasanya untuk perkuliahan ya. eh, Tanggal 29 Mei berarti artinya saya harus masukkan nilai di tanggal 10-17 ya kurang lebih ya 2 kali lagi lah 2 kali lagi. Nah, untuk materi sendiri saya masih ada sebenarnya satu materi lagi ya tentang metode strat and tie atau strat dan pengikat ya. Kemudian nanti ada contoh soal juga mungkin untuk minggu depannya gitu ya. Jadi untuk minggu ini saya coba bahas dulu mengenai metode strat and tie. Apa itu metode strat and tie nanti kita coba bahas sama-sama ya. Sudah pernah mengenal atau mendengar istilah itu nggak? Metode strat dan pengikat. Sudah pernah belum? Atau metode strat and tie. Ya, strat and tie ya. Nah, ini di dalam apa namanya SNI 2847 sudah masuk ya dalam dalam subbab pasalnya ya, pasal 23 kalau nggak salah saya. Karena sebelumnya di SNI 2847 2013 ini hanya masuk ke dalam lampiran. Jadi untuk yang SNI terbaru ini sudah benar-benar masuk dalam satu pasal ya. Nanti bagi Anda yang ingin mendalami lebih lanjut ya silakan nanti dibaca di SNI 2847 salah satunya. Silakan juga di buku-buku banyak seperti buku buku beton ya. Untuk buku beton bertulang juga banyak dibahas tentang strat and tie. Karena metode strat and tie ini sebenarnya sudah cukup lama juga ya, sudah dari tahun 1900-an juga. Jadi bukan hal yang baru. Nah, kita ingin membedakan apa yang membedakan antara strat and tie ini dengan metode penulangan biasa ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ya, kalau kita lihat di gambar sini ada suatu balok ya dengan dua dua apa namanya dua perletakan diberikan beban ya kita sebut bebannya diberi beban F ya. Kurang lebih gambaran retakan yang terjadi ya, akibat beban yang bekerja di atas balok tersebut kurang lebih seperti ini. Nah, mengenai
dasar atau dasar penulangan yang telah Anda pelajari di mata kuliah beton ya, itu tentunya Anda sudah mendapatkan bagaimana cara mendesain untuk tulangan berdasarkan desain penulangan ya untuk beton. Nah, kalau yang membedakan antara serat entai di sini, tentunya kita nggak bisa menggunakan ya menggunakan istilahnya dasar desain penulangan ya penulangan beton yang ada yang kita pelajari. Untuk itu kita lihat perbedaannya di sini. Nah, kalau di dalam penulangan penulangan apa penulangan beton biasa ya, kalau kita lihat di sini ada suatu balok ya, suatu balok itu berlaku namanya hipotesa Bernoulli ya. Hipotesa Bernoulli itu mohon ini juga nanti apa resumenya nanti kembali dikumpulkan ya, sorry mengingatkan itu setiap setiap pertemuan ya. Jadi saya lanjutkan, ada yang kita kenal sebagai hipotesa Bernoulli. Nah, selama ini dalam kita mendesain anggaplah suatu balok, misalnya kita mengacu kepada hipotesa ini. Nah, artinya apa? Di sini kalau Anda lihat di sini ada distribusi apa nih di sini nih? Ada yang tahu nggak nih? Yang gambar segitiga dua ini. Distribusi apa nih? Kalau Anda belajar balok, balok belajarnya di beton berapa? Beton analisis elemen atau analisis konstruksi beton? Oh, nggak bersuara semua. Bersuara saya yang nanya berarti. Kayaknya dari elemen, Pak. Hah? Di elemen. Elemen. Ya, udah dipelajari nggak seperti gambar di apa namanya gambar ini nih yang segitiga kayak gini nih yang ditunjuk warna merah ini atau yang ini itu gambar apa tuh? Gambar Itu momen ya, mungkin Pak. Hmm? Gambar apa coba? Rehan Bonavasius coba. Iya, Pak. Itu gambar apa yang ada di slide itu yang saya tampilkan tuh gambar apa? Gambar tegangan, Pak. Ya, Dan regangan. ya itu gambar distribusi regangan ya. Ini ada lambangnya di sini, distribusi regangan. Nah, kalau yang Anda pelajari di mata kuliah tadi ada analisis elemen ya, elemen beton tadi ya, ada belajar tentang balok ya. Prinsip dari distribusi regangan pada balok beton itu seperti apa coba? Kalau masih ingat. Prinsip distribusi regangannya ya. Masih ingat gak? Kalau gambarnya gambar segitiga itu pasti. Ada yang tahu masih ingat gak? Distribusi regangannya. Kalau untuk balok yang tadi disampaikan oleh Rio tadi dipelajari di analisis elemen beton ya. Elemen berarti beton satu berarti. Nah, distribusi ya. Siapa nih? Siapa nih? Wensen ya. Dengan tadi tekan aktifkan dulu kameranya semua ya. Kalau nggak kita mulai dulu kuliah. Kok yang nggak mau aktifin kamera nggak apa-apa, nggak usah ikut kuliah juga nggak apa-apa. Ya, saya masih berlaku ya peraturan saya di pertama. Jadi nggak usah bolak-balik saya bilang kemarin ya. Ini saya remove dulu aja yang nggak ini sebentar. Nah ya, distribusi tegangan geser tuh ya tadi yang disampaikan Wenson ya terkait dengan sisi atasnya adalah sisi tekan ya, sisi bagian bawahnya adalah sisi bagian tarik ya. Dan itu pasti linear. Nah, itu kalau yang hipotesa Bernoulli ya. Untuk hipotesa Bernoulli seperti itu.
Nah, kita lihat di sini ya bahwa ya kalau kita lihat di sini kalau kita ngitungnya secara hipotesa Bernoulli ya itu caranya gampang saja kalau kita menghitung tegangan ya. Tegangan momen bagi inersia kali Y itu apa? Jarak antar garis netralnya kan? Atau kita bisa ngitung kalau misalnya ada gaya normal tinggal normal dibagi luasan itu bisa ketemu. Tapi nanti dalam metode Strat-NT kita nggak bisa pakai rumusan ini, nggak berlaku lagi. Nah ini di SNI 2847 nih, sorry nih masih yang apa tahun lama ya, harusnya 2019 tapi kurang lebih isinya sama ya, bahwa di sini didefinisikan bahwa regangan pada tulangan dan beton harus diasumsikan berbanding lurus dengan jarak dari garis netral. Nah ini yang saya sebutkan tadi, dia masih linear antara kalau kita punya apa namanya punya balok gitu ya, ini pasti udah belajar lah ini kayak seperti ini ya untuk diagram diagram apa namanya diagram regangan maupun diagram tegangannya juga sama. Jadi kurang ini seperti ini, ya kurang lebih jarak ini sama nih. Misalnya kalau kalau ini tingginya adalah H, ya di sini H per 2, H per 2. Nah, ini yang masih berlaku untuk hipotesa Bernoulli. Ya. Nah, ini masih bisa kita pakai rumus ini gitu ya. Nah, inilah yang selama ini kita kenal standar penulangan untuk beban lentur dan aksial. Ini masih bisa kita pakai ya. Masih bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini di SNI 2847 itu juga sama nih. So, ini 2013-19 kurang lebih hampir sama ya. Mungkin posisi letak di pasalnya saja mungkin mengalami perubahan. Bahwa di sini disebutkan bahwa regangan pada tulangan dan beton harus diasumsikan berbanding lurus dengan jarak dari garis netral. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, dia selama masih apa namanya masih linier gitu ya, masih linier. Nah, ini pasti jarak ini pasti sama nih atas bagian sisi. Yang atasnya sisi tekan atau sisi tarik nih? Tekan, Pak. Yang atas sisi tekan ya, yang di bawah sisi tarik, benar nggak? Benar ya? Prinsip untuk balok ya, ini sisi di atasnya itu sisi tekan kan mengalami tekan, makanya kan nanti kalau kalian kasih tulangan kan ada tulang walaupun ada tulangan rangkap juga ya, tapi kan jumlah tulangan yang di sisi tariknya itu lebih banyak gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa ya tadi kita coba ulang baca lagi, regangan pada tulangan dan beton harus diasumsikan berbanding lurus dengan jarak dari garis netral kecuali untuk balok tinggi. Ya, kecuali untuk balok tinggi. Nah, balok tinggi itu seperti apa? Nah, kalau kita selama ini kenal balok kan kurang lebih ya perbandingannya D ini ya perbandingannya L per 4 lah ya untuk nilai D ini atau lebar baloknya. Nah, tapi kalau untuk balok tinggi nanti bisa saja nanti ukuran antara antara apa antara L dengan D-nya ini sama. D per L-nya tuh bisa sama dengan 1. Nah, inilah kita sebut balok tinggi ya. Nah, kalau untuk balok-balok yang standar ya untuk ya ukuran L per 4 lah, ukuran D-nya ya itu masih bisa ya. Nah, di sini disebutkan kan bahwa kecuali untuk balok tinggi seperti yang didefinisikan dalam dalam pasal di SNI, analisis yang memperhitungkan distribusi regangan nonlinier harus digunakan. Ya, jadi kita nggak bisa lagi pakai metode yang linear tadi ya. Karena nggak mungkin kalau di untuk balok tinggi kita nggak mungkin distribusi regangan ataupun tegangannya linear. Pasti nanti non-linear. Nah, alternatifnya adalah kita nanti bisa menggunakan semacam metode atau model strat dan pengikat kalau kita Indonesia kan ya. Jadi bukan apa namanya ya, tidak menggunakan lagi regangan yang linear, tapi kita menggunakan perhitungan regangan non-linear. Artinya rumusan-rumusan yang selama ini kalau kita menghitung tegangan sama dengan momen bagi inersia dikali dengan lengan momennya, ataupun nanti misalnya ada di untuk bagian kolom ya, kita punya gaya normal ya, tinggal kita bagi luasan, ini nggak berlaku lagi nih ya. Ini udah nggak berlaku lagi nanti kalau untuk distribusi yang non-linear ya. Kurang lebih seperti itu perbedaannya ya. Nah, jadi apa namanya salah seorang profesor dari Jerman ya yang memulai ya untuk apa namanya untuk mencoba merancang metode Strat-NT ini gitu ya. Jadi dia membagi nanti dalam perancangan struktur itu ada 2 daerah ya. Ada 2 daerah, dia sebut di sini ada daerah B dan D. Daerah B ini sendiri berasal dari tadi persamaan yang tadi disebut hipotesa Bernoulli ya, maka disingkat dengan B. Jadi itu daerah yang masih menggunakan distribusi regangan linear, sedangkan daerah D itu menggunakan apa? Istilahnya adalah daerah yang disturb atau terganggu ya.
Itu yang tidak bisa kita gunakan prinsip dengan regangan yang linier. Nah, inilah yang notasi D atau daerah D inilah yang harus kita rancang dengan menggunakan distribusi regangan yang non linier, ya. Ini cikal bakal dari perhitungan strat anti-model ya, dari George Cleage ini dari Jerman. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya ada distribusi tegangan sekitar beban kerja ya. Ada beban terpusat di sini dari posisi gambar A ya. Nah, kalau saya punya misalnya beban, saya sebut di sini notasinya N ya, dengan lebar B ya. Kita bisa menghitung tegangannya. Tegangannya jadinya berapa nih? Kalau kita mau mencari tegangan di sini. Berapa tegangan di sana? Ada yang masih ingat nggak? Itu pertanyaan standar loh itu untuk di mekanika bahan. Ada yang masih ingat? Cara kita menghitung tegangan. Kalau ada beban di situ N dibagi luasan, benar nggak? Hmm? Wah, lemes semua bulan puasa kayaknya ya. Cara ngitung tegangan. Tegangan apa rumusan tegangan coba? Kalau saya punya silinder beton gitu ya, saya mau tahu nilai tegangannya. Gimana cara saya ngitung? F per A, Pak. Hmm? Iya, Saya Pak. punya silinder beton. Ya, Eh, F per A, Pak. ya, P per A, beban dibagi luasan, benar nggak? Iya, Pak. Ya, beban dibagi luasan, dapatlah tegangan ya. Nah, ini sama prinsipnya. Kalau kita lihat di sini ya, ada anggaplah ini suatu kolom lah gitu ya. Kita kasih beban N gitu ya. Kemudian kita mau melihat nih ya, kira-kira distribusi tegangannya di sekitar beban kerja terpusat ini sebesar apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau saya mulai dari yang D dulu ya. Semakin dia ke ujung dari bagian bebannya, itu distribusinya nggak merata. Ini sangat besar sekali perbedaan distribusi tegangannya. Ya. Kemudian Anda lihat di sini ada B per 4, kemudian dia masuk ke B per 2, dia mulai agak sedikit merata. Di sini kelihatan nih nilai F average-nya ya, atau tegangan rata-ratanya. Ya. Walaupun dia masih menggunakan beban sama dengan, di sini, tegangan sama dengan beban dibagi dengan luasan. Beban di sini adalah N ya, notasinya N. Ya. Nah, kemudian di sini ada juga semakin ke sini kita lihat ya, semakin panjang suatu balok ini, piasnya kita pecah gitu ya. Semakin dia mendekati nilai B-nya, di sini mulai kelihatan distribusi tegangannya mulai cukup merata. Di sini bisa terlihat di angka F average-nya di kisaran 1,027. Nah, pengertiannya di sini apa ya? Bahwa untuk suatu struktur yang mengalami suatu yang diberi beban ya. Jadi untuk daerah yang dekat dengan beban itu sebenarnya distribusinya nggak linear. Ini tadi yang disebutkan tadi oleh hipotesa Bernoulli tadi. Kecuali untuk daerah-daerah yang jauh dari titik pusat bebannya, ya. Nah, itu bisa berlaku nih prinsip linearitasnya. Makanya hipotesa Bernoulli masih berlaku di sini. Ya, tapi untuk semakin jauh semakin dekat dengan titik pusat pembebanannya, nah itu distribusi sudah tidak merata lagi, ya. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh dalam model strat anti ini, ya, model strat dan pengikat ini, bahwa kita nggak bisa menyamaratakan ya dalam suatu, misalnya saya ambil contoh kasus balok aja di sini. Dalam sepanjang balok, kalau kita kasih beban terpusat untuk daerah yang dekat dengan beban ya, kemudian daerah yang dekat dengan perletakan itu nggak bisa disamakan untuk bagian sisi tengahnya ya, bagian sisi tengah balok yang tidak mengalami pembebanan ya. Nah, itulah yang nanti perbedaan untuk antara
kita bagaimana cara desain penulangan secara biasa ataupun nanti metode dengan menggunakan metode start and time, ya, atau start and pengikat. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ya, sama ini saya sebutkan tadi bahwa kurang lebih lebar balok untuk tinggi balok ya, tinggi balok yang paling umum digunakan ya kurang lebih L/4 lah ya, kalau Anda masih ingat. Ya, kalau kita kasih di suatu balok tadi beban merata, nah ini oke, distribusinya masih linear ya untuk beban-beban balok yang biasa. Namun kalau kita buat ukuran tinggi baloknya menjadi L/2 sampai bahkan nanti ukuran D sama L/D-nya kecil sama 1, itu distribusinya nggak linear lagi ya, distribusi regangan maupun tegangan nggak linear lagi. Kita nggak bisa pakai rumus-rumusan yang biasa kita pelajari di mata kuliah beton ya. Jadi itu udah berbeda total gitu ya. Sama di sini juga kalau kita lihat di sini, kalau andaikan saja L/D-nya sama dengan 1, ini apalah ya, kalau saya sebut struktur yang imajiner lah ya. Jadi seandaikan tebal baloknya sama dengan bentang baloknya, ini adalah kita sebut nanti balok tinggi ya. Nah, itu distribusi itu nggak linear lagi sepanjang penampang baloknya. Ya, Anda lihat di sini non-linearitasnya sangat terlihat sekali gitu ya. Nah, dibandingkan nanti L/2, kalau L/4 ini masih distribusi regangan masih oke, atau nanti yang L/D-nya kecil dari 1 ya, tinggi balok melebihi dari panjang si baloknya. Itu tegangan nanti yang jauh dari titik pusat itu bisa sampai 0 nanti di sini. Ya. Nah, itulah perbedaan nanti dalam desain penulangan ya, dalam desain penulangan seperti itu. Nah, jadi kalau yang kita bahas tadi tentang ada perhitungan secara hipotesa Bernoulli, ada juga hitungan yang berdasarkan prinsip Saint-Venant. Nah, untuk hipotesa Bernoulli itu kita hitung yang masih masuk kategori yang linear tadi. Ya, selama distribusi regangannya masih linear, kita masih bisa pakai yang daerah Bernoulli tadi atau kita sebut daerah B. Tapi untuk daerah yang terganggu tadi ya, kalau istilah tadi dari peneliti dari Jerman tadi yang menemukan prinsip Strat and Time model tadi ya, yang daerah terganggu itu kita pakai nanti prinsip Saint-Venant. Nah, Saint-Venant ini seperti apa? Nah, kalau saya punya suatu struktur ya, atau anggaplah kolom atau dinding ya, seperti gambar A di sini, saya berikan beban ya, bebannya F dengan lebar strukturnya sebesar H. Nah, saya mau pecah dulu ya, menjadi nanti dia mana yang daerah terganggu dan mana daerah yang tidak terganggu ya, atau daerah B mana daerah D. Nah, di sini saya mau memperlihatkan dulu untuk terjadi pemerataan tegangan, distribusi tegangan, saya buat si beban terpusat tadi saya ubah dulu menjadi distribusinya beban merata. Jadi kita tinggal bagi F per H-nya. Di sini dalam hal ini beban terpusatnya F ya, kita bagi dengan luasan era-nya H. Nah, sama juga dengan untuk bagian sisi bawahnya, di sini pasti ada reaksi perletakan ya, kurang lebih sama. Nah, kita mau membedakan tadi prinsip dari ada disebutkan di sini tadi ya. Oh, nggak disebutkan di sini ya. Nah, jadi saya gambarkan di sini aja. Ya. Kalau kita punya anggap ini struktur imajiner ya. Ini saya punya struktur gitu kalau di atas. Kalau prinsip Saint-Venant, kalau di sini ada gaya ya, ini F1 ya. Di sini ada gaya F2. Nah, nanti ada resultan gaya ya, resultan gaya. Untuk yang di daerah ini ya, kalau prinsip Saint-Venant dia sebutkan ya, adanya sekelompok gaya ya, nanti yang menimbulkan resultante yang 0. Tapi untuk daerah yang di luar daerah yang saya lingkari ini ya, ini ada tegangan. Ini tegangannya di sini walaupun di sini 0, yang hijau di sini 0, bagiannya di sini nggak 0 lagi nih, di sini di luar dari titik ini. Ya, keluar dari garis hijau ini udah nggak 0 lagi. Ya, semakin menjauhi pusat kelompok gayanya itu sampai ke titik ini misalnya itu bisa jadi 0. Ya, bahkan bisa menjadi 0 tegangannya. Ya, jadi tidak terpaku pada daerah yang dibebani saja. Nah, ini kalau kita coba menentukan nanti batas daerah D dan batas daerah B ya, berdasarkan prinsip Saint-Venant di sini, saya punya Recording in progress.
Tentunya di sini saya ubah dulu nanti distribusi tegangannya ya menjadi beban merata. Kemudian saya lihat untuk mendapatkan dari sini ya, saya mau mengembalikan lagi ke posisi ini. Tentunya beban merata tadi bagian sisi atas saya harus tadi resultante gaya ya, saya harus supaya jadi 0 dan saya masukkan lagi ke beban F ya. Sama posisi bawah juga ada reaksi perletakannya juga berlawanan arah dengan distribusi beban meratanya. Sehingga nanti keluar di sini ya, antara B dengan plus dengan C di sini, kurang lebih nanti gambarannya D ini. Jadi kita dapat nanti mana daerah yang terganggu atau disturb tadi ya, atau daerah yang bernoli, daerah yang tidak terganggu sama sekali. Nah, ya, jadi secara gampangnya kalau saya bisa sampaikan bahwa untuk menentukan daerah yang terganggu dan tidak terganggu ini sebenarnya cukup mudah ya. Nanti ada di slide berikutnya. Di situ paling enggak kategori pertama daerah terganggu itu pasti dekat yang dengan apa namanya dengan beban. Kemudian daerah terganggu juga dekat dengan reaksi perletakan. Kemudian juga pada bagian-bagian bukaan, misalnya bukaan-bukaan dinding dan seterusnya. Nah, itu nanti kita coba lihat di slide berikutnya ya. Nah, ini sama, kalau tadi contohnya anggaplah kolom ataupun dinding gitu ya. Ini saya punya contoh seperti balok ini ya. Sama, ini ada reaksi perletakan, diberikan beban merata, setinggi baloknya setinggi H. Kita mau menentukan mana daerah yang menggunakan prinsip Saint-Venant, mana yang kita mau menggunakan prinsip Bernoulli gitu ya. Nah, di sini sama ya. Kalau ada reaksi perletakan di sini, tentu kita cara menganulir reaksi perletakan di sini tentunya kita balas dengan geser ya. Nah, gesernya di sini geser positif. Nah, kemudian kita untuk mengembalikan ke bentuk posisi semula ya, tentunya nanti arah gesernya menjadi berlawanan ini, jadi awalnya plus ya menjadi minus, sehingga nanti kalau kita jumlahkan antara B dengan C di sini balik lagi ke posisi gambar dawal sehingga kita mengetahui ya posisi di mana daerah-daerah yang terganggu dan daerah yang tidak terganggu. Daerah yang terganggu diarsir, daerah yang tidak terganggu itu yang tidak diarsir ya. Nah, ini kalau contoh realnya pada konstruksi ya, mana daerah-daerah terganggu ini sebenarnya saya ambil salah satu materi webinar ya, materi webinar dari Universitas Pelita Harapan apa kalau nggak salah saya. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa di sinilah daerah-daerah terganggu. Kalau di sini sama, ini prinsipnya jalan flyover juga ya, cuman mementingkan estetika yang cukup tinggi. Sama di sini kalau untuk jembatan flyover antara ini pilar-pilar dengan ini pasti ada tumpuan kan. Nah, ini pasti daerah terganggu, kita nggak bisa menggunakan penulangan standar penulangan yang biasa ya. Ini sama juga daerah-daerah D ini disebut untuk daerah yang terganggu ya. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, cara kita menyelesaikan permasalahan tadi untuk balok, anggaplah contoh yang akan kita bahas ini adalah tentang balok tinggi gitu ya. Bahwa ada fungsi trajektori tegangan utama. Mungkin Anda sudah pelajari ya, sudah pelajari sudah mempelajari tentang trajektori tegangan utama, yaitu kayak di pelajaran Mektan lah. Pelajaran Mektan tuh masih ingat kalau tentang diagram lingkaran Moore ya. Diagram lingkaran Moore itu prinsipnya kurang lebih sama di sini ya. Jadi kita nanti menentukan bagaimana posisi balok tadi untuk dalam menahan beban yang bekerja dengan menggunakan metode Strat and tie. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita kasih beban ya, pola retak yang terjadi seperti ini. Nah, kalau di trajektori tegangan utama tuh kalian masih ingat nggak? Di sini kan masih ada gambar yang seperti ini nih. Nah, masih ingat nggak? Terus nanti dari sini lagi. Masih ingat nggak? Kayak lingkaran Moore ya di Mektan. Ya, mana nanti sisi yang dia biasa dikasih, sorry ini mungkin tidak langsung full seperti ini, tapi kurang lebih gambar seperti ini. Ini yang biasanya garis tekan itu dikasih putus-putus ya, nanti untuk sisi tariknya diberikan garis yang tegas gitu ya. Nah, di sini kita mau lihat gitu ya, bahwa nanti kita tuh untuk Strat and tie model tuh seolah-olah kita menganalogikan struktur balok kita tuh seperti analogi rangka ya, analogi rangka. Jadi di sini kurang lebih sama ya, bagian bawah itu mengalami bagian yang tarik ya, bagian atas itu yang mengalami bagian tekan. Sedangkan nanti sisi-sisi ini juga, ini prinsipnya sama kayak di pelajaran ngitung
gaya batang struktur rangka ini di mata kuliah apa ya? Statika ya. Statika ya. Statika atau mekban ya? Pelajaran statika ya. Masih ingat nggak cara ngitung ini? Kalian pada diam semua nih. Saya kalau nggak dipaksa nggak ini ya. Coba Rio Siboro ya. Kalau saya punya struktur rangka yang sederhana gini aja ya. Saya punya di sini sendi, di sini roll. Saya punya beban di sini 5 Newton misalnya. Nah, saya di sini panjangnya 5 ya. Sini berapa nih? Tingginya anggaplah 6 ya. Sini 5 berarti di sini dua setengah nih, dua setengah. Bisa nggak dihitung gaya batang A, B, C, D dan E nih? Siapa yang saya tanya tadi? Bisa, Pak. Gimana caranya? Ini saya anggap titik A, ya titik B, ini titik C. Sorry ini ya batangnya boleh lah. Batang kamu ngasih batang lagi. Atau batang satu, batang dua, yang vertikalnya batang tiga, ini batang empat, batang lima yang di sini. Gimana langkah awalnya dulu saya tanya. Pakai metode apa kita menyelesaikannya? Metode kalian tadi bilang, makanya nggak ada yang jawab nih belajar statika atau mekban atau belajar apa nih? Belajar mekanika tanah, hitung-hitung perhitungan gaya batang ini. Atau belajar kalkulus. Suara saya terdengar ya? Kok pada diam semua nih? Dengaran, Pak. Ya, kalian besok kuliah offline aja lah kalian ya. Nggak lagi lah saya kuliah online kayak gini. Ya, minggu depan kita kuliah offline ya. Coba pertanyaan saya tadi ini, menghitung gaya batang tuh di mata kuliah apa? Statika, Pak. Statika, Statika, ya. Nah, terus tadi yang saya tanya tadi, ya, ngitung untuk pertama ngitung dapat gaya batang itu tadi apa? Yang pertama langkah yang kita kerjakan. Langkah pertamanya aja dulu. Siapa nilai statika yang dapat A? Cari reaksi Atau perletakan. jangan-jangan A semua? Nah, yang saya tanya tadi siapa ya? Yang saya tanya tadi mana orangnya tadi? Saya, Pak. Rio Siboro, coba. Mencari reaksi perletakan dulu mungkin, Pak. Mungkin
Ya Pak, izin menjawab Pak. Ya, silakan. Nah, kan pertamanya kita kan ada nentuin sudut Pak antar batangnya. Ini kan tadi Bapak ada bilang sudutnya berapa tadi tuh. Ya, Bapak coba ya. Terus dihitung reaksi peletakannya Pak. Baru kita hitung lagi gaya pada batang Pak. Di setiap itu, batangnya. Dari titik mana kamu mulai mau mencari gaya batangnya? Dari titik Dari mana dulu? dari A Pak, mungkin Pak. Dari Coba yang lain bantu. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Rio. Jadi kalau kita mau ngerjain dari awal itu kan gayanya itu cuma 5 Newton di tengah-tengah bentang. Nah, kalau kita mau cari reaksi perletakan harusnya karena strukturnya simetris itu jadi gaya di titik A sama titik B itu nanti sama, 2,5 ngarahin ke atas. Nah, kemudian kalau kita mau cari gaya batang untuk masing-masing batangnya itu harusnya kita bisa pakai metode keseimbangan titik. Nah, tapi kita tinjaunya berarti per titik, boleh mulai dari titik A atau titik B dulu. Nah, nanti itu kan dapat tinjauannya per titik, nanti kan ada mungkin pengaruh lagi dari sudutnya, nanti bisa diuraikan lagi untuk batang yang miring ini, gaya batangnya bisa diuraikan menjadi 2, ada yang ke atas, ada yang ke horizontal, kayak gitu Pak. Nanti kalau dihitung satu-satu nanti bisa dapat semuanya. Ya, kita mulai dari titik A dulu ya, atau titik B. Kan syaratnya kita punya minimal dua batang kan? Ya, maksimal dua batang untuk perhitungan pertama itu. Ya, dan harus diketahui ya. Nggak mungkin kita mulai dari titik ini nih. Dari titik C ini nggak mungkin kita. Ada tiga yang nggak diketahui di sini nih. Kalau kasih beban di sini. Ya. Nah, prinsipnya kurang lebih sama ya. Yang ingin saya sampaikan di sini prinsipnya kurang lebih sama gitu ya. Bahwa apa namanya, kita menggunakan analogi rangka tadi ya, di mana posisi ya untuk batang-batang miring ini kan bisa kalian cari lah ya, mana nanti yang merupakan batang tekan maupun batang tarik gitu ya. Nah, tapi prinsipnya kan yang secara gampang mudah kita analisa ya, pasti sisi bagian atas itu adalah batang tekan ya, di sisi bawahnya itu adalah batang tarik ya. Nah, itu yang paling gampang. Nah, di sini analogi rangka batang di sini ya, di sini yang hijau tadi menunjukkan bahwa ya tekan pasti ditahan oleh konkrit ya, beton. Sedangkan untuk batang tarik atau yang bagian merah ini yang sebagai pengikat tentunya nanti dari baja tulangan ya. Prinsipnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian saya mau lihat di sini ya, ini pengulangan ya, pengulangan yang tadi ya, bahwa dia tuh metode SRNT tadi ya, merupakan pengembangan dari metode analogi model truss tadi ya untuk balok tadi, di mana kita nanti ada yang menggunakan apa namanya, menggunakan tulangan sama prinsip tulangan tekan dan tulangan tarik gitu ya, tapi yang membedakannya tadi ada daerah yang terganggu di sini ya, daerah disturbnya ya, dan disturb ini yang tidak bisa kita gunakan perhitungan secara rumus dasar penulangan biasa ya. Nah, seperti apa nanti ya? Nah, kalau di sini disebutkan bahwa ini pengulangan saja ya. Jadi terdiri batang desak dan batang tarik itu sama tadi, yang ada bagian sisi kalau analogi rangka, sisi bagian atasnya mengalami tekan ya, sisi bagian bawahnya mengalami tarik, dan plus nanti ada bagian-bagian batang miring yang apa nanti bisa kita hitung apakah dia termasuk kategori batang tekan ataupun batang tarik ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi ya, pengulangan gambar yang tadi ya. Kalau kita punya suatu balok dengan tinggi H, di mana di sini saya mau di sini disebutkan beban dan reaksi sesuai dengan hipotesis Bernoulli. Di sini saya arahkan ke arah bidang apa namanya, tegangan gesernya ya. Kemudian saya tambahkan dengan pengaruh gangguan ujung. Di sini saya kembalikan lagi tegangan gesernya menjadi tegangan geser negatif, sehingga didapatkanlah nilai daerah yang terganggu. Nah, daerah terganggu di sini biasanya besarannya berapa? Kalau untuk tingginya ya udah setinggi balok ya, tapi untuk daerah lebar, daerah terganggu ini nilainya sama juga dengan setinggi baloknya tadi. Ya. Jadi ada daerah yang terganggu itu antara luasannya itu adalah ya, kalau di sini tingginya H, di sini H, berarti H dikali H. Ya, itulah luasan dari sisi kanan maupun sisi luasan kiri, ya.
Nah, sedangkan daerah yang B ini adalah daerah yang tidak terganggu, yang tadi masih menggunakan prinsip Bernoulli, ya, dia untuk perhitungan tegangan secara linear masih berlaku. Ya. Nah, kalau Anda pernah mendengar ya istilah dengan prinsip Bernoulli tadi ya, hipotesis Bernoulli ya, di mana dia menyebutkan di sini bahwa kondisi balok ya, kalau diberikan beban setelah ataupun sebelum diberikan beban itu prinsip yang terjadi deformasinya itu tetap tegak lurus ya. Kalau maksudnya apa? Di sini kalau saya punya gambar sebelah kiri, kalau saya berikan beban ya, di sini terjadi defleksi ya, terjadi deformasi. Itu di sini ya, misalnya saya punya pias apa namanya? Pias satu di sini. Ini posisinya masih bentuk persegi juga. Ya. Nah, di sini sebut when beam bend ya, vertical plane will remain linear, tetap linear juga. Padahal nanti untuk kasus-kasus balok tinggi itu nggak berlaku yang di linear tadi ya. Kalau Anda lihat tadi distribusi yang bagian-bagian beban misal ke daerah peletakan itu ya bukan linear gini lagi ya. Bahkan tadi disebutkan di sini ya ininya udah tidak simetris lagi bahkan ya. Nah, ini yang menjadi catatan penting dalam apa namanya perhitungan secara metode Strat-Entine. Ya. Nah, di sini coba kita baca ya bahwa nah ini yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin Anda pernah mendengar istilahnya the plane section remain plane asumsinya ya bahwa apa di sini ada disebutkan di sini bahwa nah di sini nih Bernoulli menyebutkan beam theory that plane section remain plane and that deform beam angle slope are small ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya posisi baik si balok ini belum diuji atau belum diberi beban dengan diberikan beban ya. Itu prinsipnya masih tegak lurus di sini nih. Semua masih tegak lurus. Ya, maka disebut di sini the plane section remain plane and the deform beam angle-nya slope are small gitu ya. Sangat kecil sekali, bahkan bisa kita sebut ya udah tegak lurus semuanya ya. Tegak lurus semuanya ya. Nah, ini kalau yang hipotesis Bernoulli ya. Nah, sedangkan kalau untuk apa namanya untuk metode Strat-Entine di sini ya, asumsi Bernoulli tadi ya nggak bisa dipakai lagi ya. Penampang tetap datar selama deformasi itu nggak bisa kita pakai ya. Makanya kalau balok dikasih tadi pengujian ya, setelah dia nanti mengalami deformasi seperti ini ya. Kalau anggap tadi saya punya pias di sini ya. Pias yang awal di sini yang dia menjadi melengkung di sini itu udah nggak rata lagi ya. Udah nggak penampang sudah tidak datar lagi ya. Nah, di sini disebutkan dalam kenyataannya pada daerah kerja beban terpusat, tumpuan atau di mana terdapat konsentrasi tegangan yang besar. Nah, ini yang tidak berlaku tadi penampang prinsip dari Bernoulli. Kita menggunakan prinsip Saint-Venant ya untuk daerah yang disturb atau daerah yang terganggu tadi. Ya. Ini sama nih ya, kurang lebih disturb ataupun discontinuity ya. Dia menggunakan prinsip Saint-Venant tadi ini pengulangan ya. Nah, ini saya sebutkan tadi tentang trajektori tegangan ya. Jadi yang garis putus-putus adalah garis yang tekan ya di sini tadi. Ini kurang lebih prinsipnya sama kayak lingkaran Moore tadi. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, suatu balok punya tinggi sebesar D gitu ya. Nah, jadi ini ada daerah yang diberikan beban terpusat ya. Selebar D juga ya antara titik beban terpusat baik sisi kanan maupun sisi kirinya itulah adalah daerah terganggu atau daerah yang lebih diarsir lebih abu-abu ini ya. Nah, sedangkan yang untuk sisi paling kanan ini kenapa dia juga masuk kategori beban terganggu? Daerah terganggu karena dia posisinya dekat dengan perletakan. Nah, ini mengacu kembali dengan di slide sebelumnya di sini disebutkan daerah dalam kenyataannya pada daerah kerja beban terpusat, tumpuan atau konsentrasi yang besar itu penampang nggak datar ya, artinya sifatnya udah nggak linear lagi, ya sudah tidak linear. Nah di sini sama. Nah kemudian daerah yang sudah melewati tadi saya sebutkan bahwa tinggi dari lebar dari daerah yang terganggu tadi sama dengan tinggi baloknya. Nah, selain itu ya di sini daerah yang tidak terganggu tadi, daerah yang diarsir lebih terang ya. Di sini daerah Bernoulli tadi atau B region tadi. Ya.
Nah, di sini balik lagi ke sisi sebelah kiri dia menggunakan D region lagi ya, daerah terganggu karena posisinya dekat dengan tumpuan ya atau perletakan ya. Nah, kalau yang untuk daerah Bernoulli masih berlaku, plan section remain plane-nya masih berlaku ya. Posisi kalau di sebelum dibebani maupun sesudah dibebani itu sama prinsipnya, tetap penampang tetap datar. Tapi untuk D region kita nggak pakai itu lagi, plan section do not remain plane ya. Itu nggak mungkin datar ya, atau kita buat istilahnya tadi ada sudut sikunya, nggak akan mungkin ya, nggak akan mungkin ya. Nah, itulah yang nanti berlaku prinsip non linearitas ya, non linearitas sama. Nah, kalau kita ambil contoh ya untuk beberapa bentuk kategori struktur ya, di sini ada pier cap ya, kemudian ada apalagi pile cap, kemudian ada nanti bukan dinding ya, kemudian ada coupling beam juga ya. Nah, kurang lebih nanti mana yang daerah terganggu ini yang diarsir lebih terang ya, sorry apa nih, lebih orange ya, lebih orange. Tadi balik lagi ke pernyataan semula yang saya sampaikan bahwa prinsip dari kenapa dia disebut daerah terganggu karena satu dia itu tadi ya, dekat dengan tumpuan, dekat dengan beban, kemudian dekat dengan bukaan. Nah, ini yang saya sebut juga tadi ada bukaan, baik itu bukaan dinding ataupun bukaan jendela dan seterusnya ya. Nah, kalau Anda masih ingat, ini kan kalian sudah pernah mendesain ya, mendesain beton juga kan dengan menggunakan bantuan software ya. Kalian memodelkan nggak misalnya bukaan lubang di sana? Kalau dalam tugas besar. Jadi, dinding nggak ada juga. Oh, dijadikan beban ya. Oh, oke. Nah, sebenarnya kalian ngeluarin nggak itu distribusi apa namanya di dalam sub ataupun etaps itu distribusi tegangannya kan? Kayak contoh yang paling gampang di plat lantai aja. Distribusi tegangan plat lantai aja. Kan keluar tuh kalau di sub itu ataupun etaps warna-warna hijau, orange, merah itu kan. Kayak gini nih kalau di sub, keluaran sub atau etap itu kan bisa kita punya plat lantai ya, ini tampak atasnya. Nanti nih kelihatan nih distribusi apa namanya tegangan ininya, mana yang warna merah ya, pasti bagian sisi dalamnya pasti warna merah nih, ke sisi bagian ujung tergantung nanti posisi pembebanan ya. Nah, ini keluar kan ini distribusi tegangannya ya. Ngeluarin nggak ini? Plat dimodelin kan kalau plat. Nah, ini pasti dimodelin. Nah, prinsipnya sama seperti itu. Saya mau menyampaikan bahwa ini kalau kita punya bukaan dinding seperti ini atau bukan jendela gini ya, ini oke, daerah sini mungkin tegangan yang terjadi nggak terlalu sebesar yang daerah-daerah sudut-sudutnya ini nih. Ya. Makanya tadi kalau dalam prinsip Saint Venant ya, saya ulang lagi di sini, kalau ada resultan gaya ya, ini gaya tadi gaya 1, gaya 2, ada resultan gaya, mungkin daerah sini kan ya resultan gaya pasti 0 kan. Dimana di sini walaupun arahnya berlawanan, tapi daerah sini itu udah nggak 0 lagi. Ini ada gayanya tidak sama dengan 0. Ya, kalau dari sisi yang paling ujung nanti mendekati menjauhi pusat beban atau pusat gayanya, pasti di sini pasti 0 di sini nih. Ya. Nah, prinsipnya sama ya. Kalau dekat bukaan jendela ini pasti tegangannya besar sekali. Atau yang pernah lihat contoh-contoh apa namanya tugas akhir kakak tingkatnya tuh kalau menggunakan apa ANSYS gitu ya. Posisi nanti dekat-dekat yang daerah tumpuan ataupun nanti daerah yang ada di pemberian beban pasti distribusi tegangannya pasti beda. Ya, pasti lebih besar. Nah, prinsipnya sama yang dengan yang dikerjakan dalam apa namanya strat and time model di sini ya. Ya. Nah, ini penjelasan yang tadi sebenarnya bahwa penggunaan strat and tie tadi ya, bahwa di sini kalau seandainya saya punya tinggi baloknya adalah H gitu ya. Nah, perlu diingat di sini berarti karena ada tumpuan, jarak di sini H juga ya, di sini karena ada apa namanya ada beban terpusat, di sini daerah H lagi tadi, daerah terganggu. Dari sini ke sini
daerah yang tidak terganggu. Dari sini balik lagi setinggi H, ini adalah daerah yang terganggu. Ya, jadi di sini daerah disturb, ini yang bernoli, ini disturb lagi, terganggu. Ya, ingat komponennya cuma itu tadi ya, masalah dekat dengan beban terpusat, bukan beban terpusat saja, beban, kemudian dekat dengan bukaan, kemudian juga dekat dengan perletakan ya. Perletakan juga kan besarannya juga hitungannya gaya juga gitu. Ya. Nah, kita masuk ke ini slide berikutnya. Ini pengulangan saja nih. Sama. Nah, jadi apa yang saya sebut tadi ya, mana yang bagian strat tadi adalah daerah apa namanya, ada bagian tekan ya, kemudian ada bagian tarik, sama prinsipnya kayak metode analogi rangka. Ya, di sini disebutkan compression elemennya kita gunakan istilah strat, tension elemennya kita pakai ties ya, kemudian joinnya di sini ada knot ya, join knot ininya apa, tiap antar analogi rangkanya tadi. Prinsipnya sama kayak kita ngitung struktur analogi rangka biasa ya. Nah, kalau di penulangan apa namanya, penulangan beton yang standar detail penulangan kan nggak seperti ini ya. Pasti ada, oke, kita untuk mengantisipasi retak yang terjadi pasti kasih ada tulangan sengkamnya ya untuk balok gitu ya. Nah, tapi pemodelan tidak seperti ini, analogi rangka yang kita pakai ya. Nanti bisa kalian inilah jadikan tugas, nanti saya coba nanti di akhir mengenai bagaimana nanti orang melakukan penulangan ya. Penulangan balok, apalagi untuk balok tinggi ya. Yang L per D-nya tuh kalau bisa saya bilang bahkan L sama dengan D, L per D-nya tuh sama dengan 1 ya, atau L per D-nya kecil dari 1. Nanti silahkan kalian cari tuh gimana contoh model penulangannya. Nah, kalian bandingkan nanti dengan materi kuliah yang sudah kalian dapatkan dengan di mata kuliah perencanaan beton yang biasa ya. Bagaimana bentuk penulangannya? Contoh kasus balok tinggi aja, balok tinggi ya. Nah, untuk bagian apa namanya, untuk bagian tekan ya, kemudian ada bagian tarik. Ini juga sama prinsipnya ya. Kita nanti ada beberapa model nih. Saya coba kasih contoh sedikit ini ya. Ini pengulangan saja, ini bagian tekan, bagian tarik tadi ya. Nah, ini masih pengulangannya sama. Nah, ini cara gampangnya saja tadi ya. Ada daerah yang tadi, daerah yang terganggu tadi yang diarsir gini ya, atau daerah derigen tadi, daerah yang dekat bukaan ya. Daerah dekat bukaan, kemudian daerah dekat dengan beban ya. Ini kurang lebih sama tadi. Ya. Nah, kalau contoh kasus seperti ini ya, kita punya balok menerus gini ya. Ada suatu apa namanya, kita kasih beban terpusat tidak di tengah bentang. Nah, ini posisi-posisi yang tadi ada daerah terganggu, yang arsiran yang saya merah ini adalah akibat dari beban terpusat ya. Kalau sisi sebelah kiri ini akibat dari reaksi tumpuan sebelah ini. Ya, sedangkan sisi yang sebelah kanan ini adalah akibat beban terpusat ya, sebesar tingginya kalau saya sebut di sini H. Kalau yang di sebelah kanan paling ujung ini akibat dari reaksi tumpuan atau reaksi perletakannya. Nah, tinggal ini saja ya, derejennya atau daerah apa namanya, daerah yang tidak terganggunya atau yang bisa berlaku prinsip linearitas ya. Nah, begitupun kalau kita punya sambungan portal atau balok kolom ya, prinsipnya sama ya. Ini ada daerah-daerah yang dekat dengan apa namanya, sambungan juga seperti itu, masuk kategori deregen ya. Nanti ini akibat tumpuan ya, akibat dari baik itu beban maupun dekat dengan sambungan ya, prinsipnya kurang lebih sama. Nah, ini juga kalau ada bagian-bagian lubang atau bukaan tadi ya. Ini kurang lebih sama ya. Nah, kalau kita mau lihat di sini batasan balok tinggi ya. Jadi di sini dia sebutkan ya bahwa di dalam ICA itu disebutkan bahwa kalau seandainya kita punya tinggi baloknya H, di mana A itu kecil dari 2H. Ya. Itu masih oke gitu ya. Itu masuk kategori deep kan, dalam, artinya baloknya tinggi gitu. Ya. Mungkin untuk bangunan-bangunan sederhana sangat jarang sekali ditemukan ya. Ini banyak lebih ganti untuk konstruksi jembatan atau gedung-gedung yang cukup high rise building lah ya. Atau apalagi di sisi-sisi pilar untuk jembatan ataupun sisi pilar untuk
apa seperti LRT juga memungkinkan. Nah, masih masuk kategorinya di sini ya, limit dari batasan balok tinggi itu di mana A itu sama dengan 2H ya, di sini. Tapi kalau sudah melewati A besar dari 2H itu kategorinya nanti balok langsing ya, balok langsing nanti. Nah, ini yang tadi saya sebutkan dengan balok balok apa namanya apalagi nanti L per D-nya tadi yang sama dengan 4 ya. Nah, itu udah kategori yang balok langsing. Nah, itu yang paling banyak kita temukan ya dalam reaksi apa namanya konstruksi konstruksi pelaksanaan konstruksi untuk bangunan gedung misalnya. Ya, itu masih bisa kita menggunakan perhitungan perhitungan apa desain penulangan biasa. Ya. Nah, ini kalau kalau nanti kita mau melakukan pemodelan strat entai di sini ya, ada beberapa langkah yang perlu kita kita apa namanya kita lakukan ya. Pertama nanti tentunya kita melakukan pemilihan model strat entai. Nanti model strat entai itu seperti apa nanti di slide berikutnya ya. Kemudian baru kita keluarkan dimensinya ya, dimensi dari baik itu tulangan tekan, tulangan tarik ya. Kemudian juga eh, kalau itu seandainya masih gagal akibat beban yang bekerja, ya kita lakukan iterasi model lagi ya. Iterasi model kita lakukan lagi ya. Jadi bisa berulang-ulang juga kita melakukan ini ya. Nah, ini kalau yang lebih ininya lah ya, lebih kalau Anda bisa lihat di sini yang untuk trajektori tegangan ya, trajektori tegangan pada balok tinggi. Di sini anggaplah nilai misalnya nilai D-nya sama dengan L ya, atau lebar sama dengan tinggi balok ya. Lebar sama dengan tinggi balok. Nah, di sini saya sebutkan tadi bahwa linearitas sudah tidak berlaku lagi di sini. Ya, linearitas tidak berlaku lagi di sini. Ya, ini artinya beban yang nanti dekat dengan posisi-posisi beban apa namanya beban atau reaksi perletakan nanti mana yang dekat dengan apa beban yang di atasnya di sini dalam ini P gitu ya. Nah di sini ada nanti ya ada sisi compression yang mana ya mana sisi tariknya tension di sini ya ini sisi C ini yang putus-putus ini adalah untuk garis kompresi atau garis garis tekannya ya. Di sini ada disebut garis putus-putus untuk strat, garis yang tebal atau tegas itu untuk garis tulangan tariknya. Ya. Nah, gambaran dari metode strat entai di sini ya. Tadi terkait dengan apa step by step pengerjaan kita nanti soal untuk metode strat entai. Kita tadi kan diminta untuk menentukan terlebih dahulu ya. Ada tipikal gambaran strat entai model seperti apa ya. Nah, ini pengulangan yang tadi ya. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ada yang diidealisasikan seperti ini, prismatik ya. Ini ada seperti ini juga untuk pemodelannya ya. Ada yang kalau kita sebut ini model battle shape ya untuk bidang tekannya ya, jenis stratnya ini masih jenis strat ya, nanti jenis tai juga ada atau gabungan tadi ya. Battle shape strat ini juga bisa seperti ini. Nah, ini supaya Anda dapat gambaran ya. Ya, saya minta nanti Anda cari ya contoh nanti bagaimana penulangan ya, penulangan pada balok tinggi khususnya ya dengan menggunakan metode strat entai di sini ya. Jadi biar dapat gambaran. Tunggu saya sambil nanti seperti ini kalian ngambil contoh ininya, saya sambil carikan. Kasih contoh sebentar, saya kasih gambarannya ya.
Lebih banyak gambar AutoCAD-nya ya, gambar jadinya nggak terlalu diperlihatkan di sini. Sebentar. Nah, ini ada. Tapi gambar dua dimensi nggak apa-apa. Cukup bagus ini. Hmm. Nah, nah, ini yang saya mau sebelum saya ke sana tadi ya, saya mau ngasih lihat ini dulu ya. Bahwa tadi disebutkan ada jenis-jenis untuk apa strat tadi ya, ada typical bottle shape ya, ada tipikal apa lagi tadi? Ya, ada prismatik ya. Nah, kurang lebih nanti gambarannya pada saat kalian menguji ya. Nah, seperti ini nih ya. Kalau kita biasanya dalam eksperimental, apalagi untuk pengujian apa elemen struktur yang lumayan cukup apalah ya, saya sebut skalanya cukup besar ya. Biasanya ini nanti kalau saya nguji balok ini di lab biasanya ini biasa kami cat putih dulu ya. Cat putih dulu, kemudian kami beri garis-garisan gitu ya. Nah itu tergantung nanti mau 1 kali 1 kali 1 senti, tergantung sama kayak buat meshing lah ya. Intinya kalau kita mau buat pias-pias gitu. Nah kemudian nanti kita gambarkan ya pola retak yang terjadi seperti apa. Nah dari sinilah kita berangkat nanti ya. Kurang lebih kita nanti mau melakukan penambahan penulangannya seperti apa. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Ya. Nah kalau ini ada yang menarik nih dari Pak apa namanya penelitian dari Pak Haryanto dan Pak Urianto di Obroto ya ini cukup bagus ini ya. Jadi mereka ini memodelkan bahwa bagaimana nanti iterasi model dari balok strat entai mereka ya. Nih balok beton balok tinggi ya untuk pengembangan strat entai model. Jadi ada tipe 1, tipe 2 dan tipe 3. Nah, kalau kita baca di sini ya, ini untuk tipe 1 ya, dia menggunakan ada tulangan diameter ini ada semacam untuk mencegah terjadi keretakan akibat geser ya. Kemudian juga tipe 2 ya, saya lihat di sini apa perbedaannya. Coba kita lihat apa perbedaan dari tiga jenis ya. Nah, di sini ya. Balok beton bertulang yang diuji mempunyai perbandingan bentang dan tinggi sebesar 2,25 ya. Artinya masuk tadi daerah kategori balok tinggi ya, L per D baik itu tadi apa kecil 2 ya ataupun bisa masuk ke nilainya tadi A per hanya 2 juga bisa ya. Nah, kemudian 2,25 dengan 0,8 nih maksudnya apa nih? Diuji mempunyai perbandingan bentang dan tinggi sebesar 25, 0,8 sama 2,83 lebih besar dari 2,5 ya, sehingga menurut kriteria AC318 belum termasuk kata banding. Maksudnya dari perilaku keruntuhan yang diperlukan yaitu keruntuhan geser, maka dapat digunakan sebagai balok tinggi yang mana perilaku sangat berbeda dengan tipe balok biasa karena bukan keruntuhan lentur. Nah, untuk balok lentur ya, mungkin kalian sudah pelajari di mata kuliah beton ya. Kalau saya punya balok ya, saya kasih beban pola keruntuhannya seperti apa? Nah, masih ada ingat nggak? Saya punya balok beton nih, ya. Terus saya kasih beban terpusat di atasnya. Pola keruntuhannya seperti apa? Pola keruntuhannya masih ingat nggak seperti apa?
yang balok biasa aja, balok beton yang biasa. Materi balok pasti udah dapat lah ya di beton, baik itu yang elemen ataupun konstruksi. Kalau saya kasih beban terpusat ya di bawahnya itu beban terpusat di atas maksudnya. Kurang lebih gambaran apa namanya? Gambaran kegagalan ya. Kegagalan dari balok beton tersebut seperti apa? Masih ada ingat nggak? Gambaran kasarnya aja. Melandut bukan? Atau yang mana duluan yang rusak? Kalau saya punya balok gitu ya, saya punya balok ini, saya kasih beban di atasnya, bagian mana dulu yang rusak? Bagian atas atau bagian bawah? Bagian bawah, Pak. Bagian bawah ya, sisi tariknya kan. Nah, makanya kan kita dalam apa namanya? Dalam pelajaran balok beton bertulang kita kasih tulangan tarik ya untuk nahan tarik. Walaupun tulangan tekan tetap ada diberikan. Maka nanti kalian di beton juga pelajari mana tulangan ganda atau tulangan rangkap, ada tulangan tunggal. Nah, balik lagi ke yang saya sebutkan di sini tadi ya. Mana nih? Ya. Ya. Tadi sampai mana tadi ya? Nah, dia mengkategorikan ini ya, mengkategorikan walaupun dari sisi L per D-nya masih masuk kategori beton tinggi, tapi dia bilang di sini ya, perilaku keruntuhan yang dipelajari itu yaitu keruntuhan geser ya, atau diagonal splitting. Ya. Maka dikategorikan balok tinggi karena kalau balok biasa ya, kalau saya punya balok biasa di sini ya, saya kasih beban ya di sini perletakan ya. Pasti nanti yang retak tuh bagian sini dulu. Biasanya nggak langsung split gini ya, diagonal split atau cracknya langsung diagonal. Nah, berdasarkan itu mereka mengkategorikan oke, dari sisi keruntuhan ini udah masuk nih ya, kategori yang balok tinggi ya. Nah, kita coba baca ke bawahnya lagi ya. Nah, di sini perbedaannya kalau kita baca ya, 3 balok tinggi tersebut masing-masing mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Satu adalah bentuk balok biasa persegi. Satu lagi ada bagian balok yang dipotong pada kedua tepinya. Dan yang terakhir berbentuk segitiga, di mana pada bagian tengahnya diberi lubang ya. Balok-balok tersebut sebelum diuji ditanamkan beberapa strain gauge ya. Dan selanjutnya dilakukan uji beban sampai mencapai kondisi runtuh. Selama pembebanan, selain regangan dan lendutan yang dicatat secara otomatis dalam alat ukur elektronik pada laboratorium tersebut, maka pola retak pada balok juga digambarkan secara manual. Dengan demikian, dari eksperimen tersebut dapat diperoleh informasi lengkap tentang perilaku keruntuhan balok tinggi dari ketiga konfigurasi tersebut ya. Nah, ya untuk desain balok pertama ya tadi terkait dengan ini aja ya, perbandingan L per D-nya ya. Nah, ini Anda lihat di sini ya, untuk kalau tulangan ini masih oke lah, masih sama lah. Kita punya perhitungan tentang baik itu tulangan rangkap, tulangan tunggal ya. Nah, tapi di sini ada, karena dia tadi menganalisa di awal, ada terjadinya keruntuhan splitting ini tadi, splitting diagonal tadi, diagonal splitting tadi. Nah, dia kasih ini ada diameter berapa nih? Diameter 7 ya. Ya, diameter 7 tulangannya. Dia pasang gitu ya. Nah, ini yang kalau yang hitam-hitam ini tadi strain gauge ya. Strain gauge itu pemasangannya biasanya bisa ditempelkan pada bagian beton, atau kalau kita pengen mengetahui perilaku si tulangan, artinya udah itu si strain gauge-nya ikut dalam pengecoran ya. Strain gauge itu seperti mana nih? Nah, kayak gini nih bentuknya. Strain berarti regangan kan? Jadi memang dia untuk mengukur regangan.
Nah, ini sebenarnya cara yang paling apa namanya? Paling akurat ya untuk menentukan distribusi regangan dari suatu material. Kurang lebih sama persisnya kayak gini bentuk semua nih. Nanti ini kita tempel. Misal kita pengen tahu, kan kalau saya ngelakuin pengujian, anggaplah yang pernah kalian kerjakan, pengujian kuat tekan beton gitu ya. Pengujian kuat tekan beton kan nggak ketahuan ininya. Paling kalian dapat cuman nilai apa namanya nilai tegangan maksimum kan. Nggak keluar kan distribusi. Kalau di praktikum keluar nggak ini nih apa grafik ini keluar nggak grafik tegangan regangan beton sampai hancur kalau di praktikum rasanya enggak ya. Kalian cuma dapat tegangan maksimum kan, tegangan maksimum berapa P maksimumnya dibagi luasannya ya. Tapi kalau untuk dapat tegangan per titik rasanya nggak dapat ini di dalam praktikum ya. Nah, inilah tadi yang dilakukan. Kalau kita mau yang lebih gampang lagi, sebenarnya kita bisa di silinder beton kita itu kita tempelkan tadi strain gauge di sini ya. Kemudian dilakukan pengujian kuat tekan ya. Sehingga kita bisa dapat berapa nilai distribusi tegangan maupun regangan. Oke, di sini dihitung nilai regangan. Nanti kan dari regangan ketahuan. Ya, regangan nanti ada hubungannya kan antara modulus ataupun nanti dengan tegangan bisa ketahuan. Ya, atau nanti regangan bisa dihitung juga kalau kita tambahkan LVDT di sini ada delta L per L0. Itu lebih akurat ya dibandingkan kita hanya mendapatkan nilai tegangan maksimumnya saja. Nah, ini yang ditempel tadi ada strain gauge ya. Jadi di sini 16 buah disebutkan tadi ini strain gauge ya. Ada tahu beton juga di sini untuk menjaga ini ya selimut betonnya ya. Kemudian tipe 2-nya kita lihat di sini. Nah, tipe 2 yang tadi dia berikan ini tadi ya. Yang ini kurang lebih bentuk persegi biasa. Tipe kedua tadi apa dia sebut tadi? Bagian balok yang dipotong pada kedua tepinya ya. Yang terakhir berbentuk segitiga. Oh, ini dipotong kedua tepinya ya. Kemudian yang ketiga, oke, dibentuk dengan pola segitiga. Nah, ini yang lebih menyerupai ke arah yang strat anti modelnya gitu ya. Nah, mereka membandingkan. Ini cukup menarik juga nih. Saya pengen lihat hasilnya. Ini tadi ya langsung penempelan strain gauge jadi untuk menentukan regangan yang terjadi pada tulangan. Ya. Saya mau lihat bentuk benda apa kehancurannya gimana. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Kalau kami biasanya kalau melakukan eksperimental, apalagi dalam skala yang cukup besar, ini biasanya kami kasih pias-pias dulu nanti untuk menggambarkan pola keretakan yang terjadi seperti apa. Nah, supaya apa ya? Kita mengetahui ya. Kan tadi ada variasi distribusi bentuk tulangan juga gitu ya. Kurang lebih nanti kalau akibat balok tinggi ini, kita nanti dapat pola tulangan yang mau kita pasang akibat mau seperti apa gitu. Nah, ini kerutan akibat timbulnya retak diagonal. Ya, jadi begitu dilakukan pengujian dia langsung retak dulu di sini balok tipe 1 ya. Ya. Untuk balok tipe 2 gimana dia di sini? Coba kita lihat. Balok tipe 3 langsung hancur di atas ya. Nah, ini untuk pola retaknya tadi balok tipe 1 ya. Ini untuk yang balok yang anggaplah balok seperti biasa ya, posisi bentuknya kalau ini tadi dicoak ke bagian pinggir-pinggir sisi kanan kirinya ya. Kemudian bagian sisi yang poin nomor 3 ya. Kita lihat di sini kesimpulan mereka apa. Nah, dari gambar-gambar retakan ini kalian bisa mengetahui nanti ini. Kan artinya beban yang bekerja pada struktur elemen kita pasti beda nih ya. Kita disebut ini. Makanya kemungkinan terjadi akibat kekuatan pecah beban terdesak oleh beban ketiga dengan beban substansi penonton dan non-daktil tiba-tiba. Ya.
Posisi beban batasi itu untuk tipe 3. Kalau tipe 2 122 kilonewton ya. Ini 105 kilonewton. Beban keempat. Kalau ini tadi beban ketiga, beban keempat. Dan yang pertama ini 119 ya. Artinya untuk menahan beban yang paling cukup baik justru yang poin balok nomor 2 mereka ya. Dari hasil penelitian eksperimental mereka. Ya. Nah, itu yang cukup menarik kalau di eksperimental ya. Selain kita harus membuktikan berdasarkan hipotesa, tapi kita juga ya untuk kalau eksperimental ini kan masih banyak apa ya, masih banyak kemungkinan error dari manusia ya. Ya, itu masih inilah, masih apa namanya? Masih ada kemungkinan itu. Kalau ya nggak masalah ya di eksperimental antara teori kita yang kita pelajari nanti dapatnya dengan apa namanya dengan hasil apa yang di nanti pada saat eksperimental kalau perbedaan nggak masalah ya masih banyak ini masih banyak kemungkinan faktor human errornya terutama ya dalam setup pengujian ya. Oke, kita masuk ke sini lagi. Ya. Ini tadi ya metode-metode bentuk-bentuk strat tadi ya yang saya sampaikan tadi ada bentuk keruntuhannya yang digambarkan dari hasil pengujian ya. Ini ada tadi ada bentuk prismatik ya, ada bentuk bottle shape ataupun gabungan dari kedua-duanya ya. Ini agak cepat saja. Kemudian ya ini tadi bentuk inilah bentuk pola keretakan tadi ya untuk bagian sisi untuk sisi tekan ya. Nah, untuk nodal juga sama prinsipnya nanti ya. Ada sisi yang mengalami nodal yang mengalami tekan untuk dari dua arah batangnya ya. Kemudian ada nanti yang sisi apa namanya? Bentuknya itu ada yang mengalami compression semuanya, ada salah satunya tension, ada semuanya tension ataupun nanti salah satunya hanya mengalami kompresi. Ini bentuk-bentuk jenis nodal nanti. Nah, ini tergantung dari bentuk perhitungan rangka yang tadi kita pelajari bersama tadi ya. Bahwa analogi rangka nanti sama aja prinsipnya kayak kita rangka batang ya. Posisi nanti di sana di satu join di situ apa nih batang apa saja yang terkait dengan satu nodal itu tadi atau satu join ya. Ya, sama prinsipnya kayak di perhitungan rangka batang. Nah, ini lebih terhadap pengulangan tadi ya. Kalau saya ini masih poin catatan pentingnya kalau di metode strat NT memang seperti ini gitu. Jadi ada bagian nanti yang terpengaruh setinggi H, L ini tidak terganggu, balik lagi yang kuning ini adalah tidak terganggu, baik itu akibat reaksi perletakan maupun beban ya. Yang terganggu kita menggunakan prinsip Saint-Venant, yang tidak terganggu kita menggunakan prinsip Bernoulli-Euler. Jadi ini panjangnya kalau panjangnya L berarti L kurang 2H untuk sisa Bernoulli-Eulernya atau daerah tidak terganggu. Ya, ini masih sama yang seperti tadi. Nah, konsep dasar dalam perencanaan strat NT model tadi ya pertama sebelum kita menentukan jenis strat NT modelnya seperti apa tadi ya. Nah, prinsipnya sama nih kayak sistem LRFD ya, perhitungan LRFD, load resistance factor design, di mana nilai suatu ultimate-nya itu lebih kecil dari faktor nominalnya. Ya, ini prinsip LRFD sama ya. FU di sini adalah gaya pada strat ataupun tie, FN ini kuat nominal dari strat ataupun tie. Sama prinsip LRFD. Baik itu momen ultimate ya, nanti nilai faktor reduksinya tergantung dari jenis elemen strukturnya ya. Nah, ini bentuk-bentuk tadi batang desak, ada yang prismatik, ada battle, nanti tergantung bagaimana nanti kejadian keruntuhan ya. Keruntuhan yang terjadi akibat pembebanan pada khususnya pada balok tinggi kita. Ya, pada balok tinggi tadi seperti apa baru kita menentukan oke, elemen strat NT model saya mau buat seperti ini nanti penulangannya ya. Nah, ini ada perhitungan untuk kuat desak nominal dari batang desak ya, batang tekannya ya. Ini untuk menghitung kuat nominalnya.
di mana AC adalah luas penampang lintang pada salah satu ujung serat ya. Ini coba silakan dibaca saja untuk lengkapnya di SNI 2847 2019 ya. Nah, ini juga serat sama tadi yang TAI juga sama ya. Ada kuat desak efektif itu di mana batang desak ada pengaruh di sini, ada ya pasti Pak namanya batang desak atau batang tekan ada pengaruh Fc prime di sini ya. Kemudian nilai betanya ini tergantung dari bentuk dari apa namanya bentuk elemen serat kita seperti apa. Ya. Tadi ada bentuk prismatik, bentuk bottle shape dan seterusnya. Kita pakai nilai betanya. Tergantung dari bentuk apa namanya bentuk serat ataupun T model kita. Ya. Nah, ini kurang lebih sama yang tadi. Nah, untuk batang tarik sama kita ngitung juga nilai nominalnya. Kita ada suatu persamaan rumus ya. Nanti ini saya share juga materi di sini ya. Kemudian ada kuat tarik nominal batang tainya atau batang tarik tadi ya kita hitung. Nah, ini ada ATS itu di sini ada luasan tulangannya nanti karena batang tarik ya sama tentunya berpengaruh kalau tadi batang tekan akibat Fc prime tentunya kalau batang tarik pengaruh dengan F yield atau nilai leleh ya tegangan leleh dari material baja tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya simbol buka absen ya. Silakan ya kalau ada yang mau diskusikan ya, saya sambil nyiapin absen dan link pengumpulan resume. Mas Indralaya silakan absen. Mas Palembang silakan absen.
izin bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi untuk metode strat renta ini dia konsepnya lebih mirip kayak rangka batang gitu. Ya, prinsipnya sama kayak langkah batang ya. Jadi ini siapa nih nanya nih? Rio, Pak. Rio ya, prinsipnya sama Rio ya. Jadi apa? Tentukan dulu tadi ya bentuk model berdasarkan pola kegagalan ya, atau shape ataupun apa tadi ya. Nah, itu nanti berdasarkan metode kegagalan itu kita tentukan ya, kita pakai yang mana nanti menghitungnya. Kembali ke dimensi, ya, dimensi dari apa namanya dimensi baik itu batang terakhir yang kita tentukan. Gambaran kasar seperti itu ya. Nanti coba eh, ya apakah pengumpulan minggu depan nanti saya coba lihat ya untuk pengumpulan tugas yang terkait metode strategi tadi di sini biar kalian dapat gambaran juga tuh. Tidak hanya berdasarkan materi yang saya sampaikan saja nanti silakan. Baik Pak, terima kasih. Untuk link pengumpulan tugas juga sudah saya upload ya untuk resume pertemuan kita hari ini ya. Tolong diperhatikan itu hanya menerima jawaban bentuk foto nggak bakal terima dia ya. Dalam bentuk PDF masuknya. Jadi silakan kalian scan terlebih dahulu, baru nanti di PDF kan. Sebentar, ulang ini. Berapa total kita nih mahasiswa hadir? 52.
Christophorus Albert ada? Hadir, Pak. Roli Parlindungan? Hadir, Pak. Patrick Kennedy? Hadir, Pak. Rizky Oktariza? Rizky Oktariza? Rizky Oktariza? Rizky Oktariza? David Sunarko? David Sunarko? David Sunarko? M. Adean Yasin? Hadir, Pak. Rashid ada? Akbar Ma'arif? Akbar Ma'arif? Wensen? Hilman Kaidi? Hadir, Pak. Nicholas Jason? Hadir, Pak. Nicholas Jason? Hadir, Pak. Rio Agustinus? Hadir, Pak. Maria Paskah? Maria Paskah Renata? Hadir ya? Hadir, Pak. Yadianto? Hadir, Pak. Nurul Aini? Hadir, Pak. M. Dafa? Hadir, Pak. M. Dafa Aditya? Hadir, Pak. Ada ya? Hadir, Pak. Muhammad Arif Arrafi? Hadir, Pak. Cynthia Puja? Hadir, Pak. El Zahra? Hadir, Pak. Alia Azahra? Hadir, Pak. Rehan Bonavasius? Hadir, Pak. Ananda Mutiara? Hadir, Pak. Samuel Abdi? Hadir, Pak. Raihan Fadil? Muhammad Raihan Fadil? Muhammad Raihan Fadil? Muhammad Raihan Fadil nggak ada ya? Fitri Dwi Indrayani? Hadir, Pak. Filzah Isro? Hadir, Pak. Dandi Kurniawan? Hadir, Pak. Widi Larasati? Hadir, Pak. Ade Putri Rahayu? Ade Putri Rahayu? Ade Putri Rahayu? Nggak ada. Putri Hayatun? Hadir, Pak. Kartika Sukma? Hadir, Pak. Tommy Mandala? Hadir, Pak. Vinka Berliana? Hadir, Pak. Yasmin?
Hadir, Pak. Nur Aisyah, Hadir, Pak. Akbar Bintang, Hadir, Pak. Yunira Sadila, Hadir, Pak. Adelia Safigar, Hadir, Pak. Cika Purnama, Hadir, Pak. Muhammad Denny, Ada, Pak. Muhammad Eko, Saputra, Gaisa, Hadir, Pak. Khairul Sobirin, Rio Parlindungan, Hadir, Pak. Ardian Sinurat, Hadir, Pak. Jeffrey, Hadir, Pak. Christine Tamana, Hadir, Pak. Muhammad Taki, Hadir, Pak. Ahmad Fadil Zaidan, Hadir, Pak. Ki Agus Muhammad Radin. Hadir, Pak. Oke, untuk link pengumpulan nanti sudah saya nanti saya tambah waktunya lagi karena akibat absensi. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Maaf, Pak. Terima kasih. Ya, Saya belum dipanggil, Pak. siapa nih? Saya juga belum dipanggil. Idrus, Pak. Siapa? Idrus Zelani. Nanti saya absen nggak? Zelani sama Fitria Putri Lintansari, Pak. ya. Saya juga, Pak, dari 19 Layon. Paris. Siapa tadi namanya? Paris Al-Hazmi. Ya, Pak. Oke, untuk ini ya, saya langsung kasih tugas ya. Nanti saya buat juga link pengumpulannya. Selain resume hari ini kalian kumpulkan, ini tugas untuk minggu depan ya. Nanti pas saat kita nanti pertemuan offline, jadi nanti dipecah aja ya. Pertemuan offline minggu depan kita pecah antara kelas Indralaya dan kelas Palembang. Ya, kelas Indralaya di ruang seminar jurusan, kelas Palembang di ruang B ya, kalau nggak salah saya ya. Jadi minggu depan silakan tugas mengenai nanti contoh perhitungan untuk metode start and type ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Mohon maaf, Pak. Kenapa? Sultan tadi belum absen, Pak. Tadi kelewatan waktu. Ya, ada lagi nggak? Udah. Masih, Pak. Oke, untuk masalah resume ya dan tugas untuk minggu depan. Tolong diingat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.